wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Handayani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 8622410092. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia dengan mengulas materi karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah: tulisan yang disusun berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, atau kajian tertentu yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan metode ilmiah. Karya ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, memecahkan masalah, atau membantu ketika suatu teori dengan menggunakan logika. Ada beberapa tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, menyampaikan hasil penelitian atau pemikiran secara sistematis. Jadi, karya tulis ilmiah bertujuan untuk menyampaikan gagasan, temuan, atau hasil penelitian secara terstruktur dan runtut agar mudah dipahami dan dianalisis oleh pembaca. Yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam proses menyusun karya ilmiah. Jadi, penulis dilatih untuk menganalisis isi masalah, mencari solusi berdasarkan data, serta menyusun argumen yang logis dan rasional. Hal ini membantu mengembangkan pola pikir kritis dan analitis. Yang terakhir atau yang ketiga, menjadi sarana dokumentasi ilmu pengetahuan karya tulis ilmiah, berfungsi sebagai media untuk mencatat, menyimpan, dan memperluaskan pengetahuan yang dapat dijadikan referensi oleh peneliti lain di masa depan. Ada beberapa ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan. Bersifat formal, lugas, dan tidak menggunakan bahasa sehari-hari atau emotif. Yang kedua, yaitu berdasarkan fakta dan data. Jadi, isi karya ilmiah disusun berdasarkan hasil observasi, hasil penelitian, atau kajian yang didukung oleh bukti nyata, bukan sekadar opini pribadi. Nah, yang ketiga, yaitu sistematis dan logis. Penulisan mengikuti struktur yang jelas seperti pendahuluan, isi penutup, dan alur berpikir yang masuk akal, runtut, dan dapat dipahami. Yang terakhir atau yang keempat, menggunakan metode dan rujukan sumber karya ilmiah. Disusun melalui metode tertentu seperti metode penelitian kualitatif atau kuantitatif, dan dilengkapi dengan referensi dari sumber terpercaya, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lainnya. Jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Jadi, tulisan ilmiah yang membahas suatu topik tertentu berdasarkan kajian pustaka atau penelitian sederhana. Biasanya digunakan dalam kegiatan akademik seperti tugas kuliah atau seminar. Yang kedua yaitu artikel ilmiah, tulisan pendek yang membuat hasil penelitian, kajian ilmiah, atau pemikiran kritis, dan biasanya dipublikasikan di jurnal ilmiah, buletin, atau media cetak atau online akademik. Yang ketiga, skripsi. Karya tulis ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa tingkat akhir program sarjana S1 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjananya. Yang keempat, yaitu tesis. Karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program magister atau S2 yang lebih mendalam dibandingkan skripsi dan menyajikan hasil penelitian orisinal. Yang kelima yaitu disertai karya ilmiah paling tinggi dalam jenjang pendidikan akademik, disusun oleh mahasiswa program dokter S3 dan harus memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan. Yang keenam, laporan penelitian. Dokumen tertulis yang memuat seluruh proses dan hasil suatu penelitian, mulai dari latar belakang,
tujuan, metode, hingga hasil dan kesimpulan. Laporan ini bisa bersifat akademik maupun profesional. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya topik diteliti. Rumusan masalah berupa pertanyaan atau pernyataan yang menjadi fokus kajian. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi teoris dan praktis dari karya tulisnya. Yang kedua itu tinjauan pustaka, berisi kajian teori yang relevan dengan topik, mencakupi beberapa penjelasan teori-teori yang mendukung penelitian. Penelitian sebelumnya yang berkaitan landasan berpikir yang membentuk kerangka teori atau kerangka konsep. Yang ketiga yaitu metode penelitian, menjelaskan cara penelitian dilakukan, meliputi beberapa yaitu jenis dan pendekatan penelitian, yaitu kuantitatif atau kualitatif atau campuran, populasi dan sampel atau subjek penelitian, instrumen penelitian, kuesioner atau wawancara, observasi, dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya yaitu teknik analisis data. Dan yang keempat, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian berupa data yang telah diolah, yaitu ada tabel, grafik, deskripsi, dan lain-lain. Pembahasan analisis terhadap hasil membandingkan dengan teori atau penelitian sebelumnya, serta menjawab rumusan masalah. Nah, langkah-langkah penulisannya yaitu yang pertama menentukan topiknya, setelah itu merumuskan masalah dan tujuannya. Nah, setelah sudah merumuskan masalahnya, setelahnya kita harus mengumpulkan data dan informasi. Setelah itu menyusun kerangkanya. Setelah itu tahap terakhir yaitu menulis dan merevisinya. Kesimpulannya yaitu karya tulis ilmiah memiliki peran penting sebagai sarana untuk berpikir kritis dan ilmiah. Melalui karya tulis, penulis dapat menyampaikan ide, hasil penelitian, dan solusi terhadap suatu masalah secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Agar hasilnya berkualitas, penulis karya ilmiah harus dilakukan dengan struktur yang jelas, didukung oleh data yang akurat, serta analisis yang logis dan objektif. Dengan demikian, karya tulis ilmiah tidak hanya menjadi bentuk laporan, tetapi juga kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi yang telah saya ulas. Bila ada kata yang salah atau sebanyak typonya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.